الدنيا يأتي في قلوبنا محبة الدنيا وإذا نحن نجلس في ألا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar 100 saudara muslim dan guru sekolah mendampingi Lincoln Randall mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Launceston. Syahadat adalah kalimat persaksian, menandai seseorang mengimani Islam. Setengah tahun lalu, orang tidak akan percaya Randall bakal memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Lahir dari keluarga Protestan yang tidak taat, Randall mengatakan bahwa meskipun dia selalu percaya pada Tuhan, nampaknya kekristenan kurang cocok baginya. Saya pernah ke beberapa gereja Kristen sebelumnya dan itu adalah pertempuran bagi saya. Saya hanya merasa tidak terhubung atau itu masuk akal, katanya. Sebelum memilih agama Islam, Randall pernah tinggal di Indonesia selama hampir 18 tahun. Dia mengaku sangat terkejut saat pertama kali bertemu dengan orang-orang Muslim yang sangat ramah dan hangat, terkejut dengan betapa hangatnya mereka, dan betapa cantiknya mereka, itu mendorongnya untuk mendalami Islam lebih jauh. Usai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia merasa diterima secara resmi di masyarakat. Itu luar biasa. Saya sangat gugup. Tapi saya merasakan kehangatan dari setiap orang yang datang dan menyambut saya, kata Randall. Islam populer bagi orang Barat, tetapi memiliki tantangan tersendiri. Dari 2016 hingga 2021, komunitas Muslim Tasmania tumbuh menjadi 2.449 orang, sekarang diperkirakan setidaknya 3.000 orang, menurut Mostafa Seleem, pendiri Masjid Launceston. Secara nasional, Biro Statistik mencatat 813.392 Muslim di Australia pada 2021. Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Karena globalisasi, imigrasi, dan tingkat kelahiran yang lebih tinggi, demikian catatan Pew Research Center. Hal yang sangat masuk akal, menariknya, ada juga aliran bertahap orang Barat yang memeluk Islam. Sebuah laporan tahun 2023 oleh Cambridge University Press menemukan minat orang memeluk Islam semakin meningkat di Barat, di mana 15,8% dari 1.034 Muslim Australia yang disurvei yang mengidentifikasi diri pada tahun 2020 sebagai mualaf, dan di Amerika Serikat. Laporan Pew Research tahun 2017 menemukan 1 dari 5 dari 1.001 Muslim yang disurvei adalah mualaf. Dan 57% mualaf sebelumnya adalah Protestan atau Kristen Ortodoks. Pew juga mencatat jumlah orang yang keluar dari iman kira-kira sama dengan mereka yang bergabung, menunjukkan bahwa perpindahan agama tidak memiliki dampak langsung pada pertumbuhan Islam. Dr. Seleem telah membantu 10 warga Tasmania Utara masuk Islam sejak masjidnya dibuka tahun lalu, 9 dari latar belakang tradisional Barat. Dia mengatakan komunitas masjid setidaknya berjumlah 700 orang. Setidaknya setiap 3 atau 4 bulan kami memiliki seseorang dengan latar belakang Kaukasia yang tersesat atau sedang mencari jawaban untuk pertanyaan yang sangat mendalam dan spesifik, kata Dr. Seleem, tapi hal itu tidak datang tanpa tantangan. Randall mengatakan salah satu anggota baru dari komunitasnya masih harus beradaptasi dengan tata cara praktek ibadah, seperti sholat 5 kali sehari dan puasa di bulan Ramadan. Sholat 5 kali sehari mungkin merupakan pekerjaan berat bagi seseorang yang berasal dari latar belakang tradisional Barat, katanya. Saat ini, hal terpenting adalah mengucapkan syahadat. Sekarang, ini tentang mencoba menerapkan kehidupan doa ke dalam hidup saya. Tapi itu perjalanan yang lambat. Dr. Seleem berkata sambil berdoa sepanjang hari mungkin terdengar seperti beban bagi sebagian orang, bagi yang lain itu memberikan kesadaran dan hubungan spiritual. Anda harus melepaskan apa yang ada di pikiran Anda,
apa yang menyibukkan Anda, katanya. Setiap kali Anda merasa kewalahan dengan pekerjaan atau kehidupan, doa mengatur kehidupan, mengatur pekerjaan, mengatur semua yang Anda lakukan. Kami berbicara tentang kecerdasan sosial, pekerjaan, dan akademik. Tidak ada yang pernah memberitahu saya tentang kecerdasan spiritual, dan itulah yang dilakukan Islam. Melihat hasanah Islam berkembang di seluruh penjuru negeri, mulai dari tutorial hijab hingga program Ramadan dan Idul Fitri, menjadikan Teresa Rouwis mendukung Muslimah Baru melalui Organisasi Nasional Islamic Sciences and Research Academy, ISRA. Rouwis mengatakan 60 perempuan telah bergabung dengan ISRA New South Wales tahun ini untuk dukungan sebagai Muslim baru. Sekitar 80% dari mereka berasal dari etnis tradisional non-Muslim. Kami memiliki latar belakang orang Yunani, Italia, Amerika Selatan, dan Cina, tetapi mereka orang Australia. Kami memiliki begitu banyak orang khas Australia Inggris, katanya kepada ABC. Lahir di Newcastle dari orang tua Italia, keterlibatan Rouwis dengan Islam dimulai saat bertemu orang-orang Muslim di gereja yang menginspirasinya untuk melakukan penelitiannya sendiri. Bertemu dengan suaminya seorang Muslim kemudian juga mendorong keputusannya. Dia mengatakan ada banyak alasan untuk pindah agama. Misalnya, dia memperhatikan anak-anak muda yang belajar agama di sekolah menjadi lebih tertarik Islam. Dia juga percaya banyak orang menemukan pelipur lara dalam stabilitas aturan ketat dan apa yang dia gambarkan sebagai jawaban yang praktis dan jelas untuk pertanyaan besar kehidupan. Dunia terus berubah, orang tidak dapat mengikuti tren. Tapi dalam Islam, seperti agama mereka, tidak pernah berubah. Itu hanya menawarkan stabilitas, semacam menghilangkan fokus kita dari materialisme. Rouwis mengatakan ISRA menerima pertanyaan dari seluruh Australia, mayoritas dari kota-kota, namun dia melihat banyak pedesaan, kota kecil Australia juga mempelajari Islam. Saya merasa sangat tertarik ketika mendengar kisah seorang Muslim baru lainnya. Saya berpikir sendiri, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Bagaimana kisah perjalanan Anda? Dr. Sleem mengatakan dia bangga dengan masjid yang telah membantu menempatkan Muslim baru di komunitas mereka. Launceston telah menjadi pusat untuk menangani dan menerima banyak imigran, multikulturalisme, keragaman yang saya sukai dari Australia, katanya sebagaimana dikutip ABC.